Halo Sobat Aglonema, gimana kabarnya hari ini? Saya selalu doakan untuk kesehatan dan kesuksesan teman-teman semua ya. Oke, saat ini kita bahas yang paling basic aja ya dalam menanam aglonema, yaitu pemilihan dan pemakaian media tanam pada aglonema. Ini hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami agar aglonema kita tumbuh dengan subur dan cantik. Karena nggak sedikit loh yang mengalami busuk akar karena pemakaian media tanam yang tidak tepat. Belum lagi serangan jamur, hama, kutu, dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu diperhatikan perawatannya. Sebelumnya kita mengenal dulu karakteristik berbagai jenis media tanaman yang biasa digunakan dalam penanaman aglonema ya. 1. Sekam mentah. Media tanam aglonema agar kita tidak busuk adalah menggunakan bahan-bahan organik. Salah satu bahan yang bisa teman-teman gunakan adalah sekam mentah. Fungsi sekam mentah atau sekam padi mentah ya, dapat menjadikan media tanam lebih poros, aerasi menjadi baik, dan drainase lancar. Bahkan, adanya sekam mentah akan meningkatkan kemampuan retensi air dalam media tanam kita. Oh ya, aerasi itu adalah sirkulasi udara dalam tanah ya. Kalau retensi, kemampuan media tanam untuk melakukan penyerapan air. Kedua, pasir malang. Selain banyak mengandung mineral yang dibutuhkan aglo, pasir malang juga merupakan media yang poros, artinya air dapat langsung mengalir lancar dari permukaan sampai ke bawah, sehingga media tidak terlalu lembab agar akar tidak mudah busuk. 3. Pakis cacah. Pakis cacah umumnya berwarna coklat dan hitam. Kelebihan pakis cacah adalah bersifat poros, yang berarti kita bisa menghindari risiko kekeringan pada aglo kesayangan kita, sekaligus menghindari kelebihan air dan kelembaban di media tanam. Di samping itu, dengan sifatnya yang poros, maka pakis memiliki sifat aerasi yang baik untuk akar tanaman hias aglonema. Keunggulan berikutnya mampu menopang aglonema dengan baik. Cacahan pakis walaupun berbentuk seperti potongan kecil dan remah, tetapi jika kita mengisikannya ke dalam pot, maka akan bersifat padat, sehingga mampu menopang aglonema dengan baik. Lanjut, keunggulan lainnya mudah ditembus akar. Dengan sifatnya yang poros, yang dimiliki serta bentuknya yang lunak, membuat pakis menjadi media tanam yang mudah ditembus akar, sehingga aglo akan tumbuh lebih sehat dan kuat dalam mencengkram media tanam. Oh iya, cacahan pakis juga ada kekurangannya ya, yaitu menjadi tempat persembunyiannya serangga. Pakis dengan kelembapannya menjadi tempat yang ideal bagi serangga untuk bersembunyi. Semut sangat suka bersembunyi di dalam media tanam pakis. Apabila tidak ditangani dengan benar, maka media tanam bisa menjadi sarang serangga. Ya udah pasti bisa merugikan aglonema kita tentunya. Kekurangan lainnya miskin unsur hara. Cacahan pakis kering disebut sebagai media tanaman yang miskin unsur hara. Di samping itu, karena mudahnya melepaskan air, maka pakis juga berisiko untuk melepaskan unsur hara yang kita berikan melalui pupuk kandang atau pupuk kimia ke media tanam. Untuk itu, kita harus lebih cermat dalam menambahkan pupuk ke media tanam, agar aglo kita tidak kelaparan. Jenis media tanam berikutnya, sekam bakar. Sekam bakar sebagai media tanam tidak perlu melalui proses sterilisasi lagi karena patogen telah mati pada saat pembakaran. Selain itu, sekam bakar juga memiliki kandungan karbon yang tinggi, menyebabkan media tanam ini menjadi gembur. Lalu kokopit. Kokopit adalah serabut
atau serbuk kelapa. Kokopit dapat menyimpan dan mempertahankan air 10 kali lebih baik dari tanaman. Dan hal ini sangat baik karena dapat menjaga air. Akar tanaman tidak mudah kering. Lalu ada juga andam kaliandra. Daun dan serat kaliandra berasal dari pohon kaliandra yang biasa disebut humus kaliandra. Kaliandra selain sebagai humus juga sebagai media tanam penjaga kelembaban, perangsang tumbuhan. Oke, terakhir ada tanah kompos. Manfaat tanah kompos membantu pembentukan struktur tanah yang baik. Tanah kompos juga bisa merangsang mikroorganisme yang bersimbiosis dengan akar. Penambahan mikroorganisme dalam kompos bisa meningkatkan kualitas pupuk organik. Ini berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah ya teman-teman. Nah, tidak jarang para pencinta aglonema mencampur semua atau sebagian media tanam yang sudah disebutkan di atas, sesuai dengan fungsinya tentunya. Untuk komposisi juga beragam, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pencinta aglonema. Yang perlu diingat dan penting dalam media tanam aglonema adalah media tanam harus bersifat poros. Harus poros ya teman-teman. Kita juga dapat menambahkan pupuk dan vitamin sesuai dengan komposisi dan aturan yang sudah ada di produknya. Oh iya, hati-hati dalam memilih pupuk atau vitamin agar teman-teman tidak membeli barang yang palsu, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Salam aglonema.